Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang gametofit pada tanaman Angiospermae atau tanaman berbiji tertutup. Perkenalkan, saya Ahmad Mubin Mustafa. Saya Adil Masudi. Saya Busrianto. Saya Putri Nili. Saya Maulidi Aziza. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu proses pembentukan gamet jantan. Gametofit ialah proses pembentukan gamet kelamin pada tanaman Angiospermae atau tanaman berbiji tertutup. Terdapat dua pembentukan gamet. Yang pertama ialah male gametofit atau pembentukan gamet jantan. Yang kedua ialah female gametofit, pembentukan gamet betina. Male gametofit ialah proses pembentukan gamet jantan pada tanaman Angiospermae. Proses tersebut terjadi di anter atau kepala sari. Proses yang pertama ialah mikrogametogenesis. Ialah proses di mana sel mikrosporosit melakukan pembelahan meiosis sebanyak 2 kali menghasilkan 4 sel mikrospora, di mana sel tersebut berkromosom 1 atau disebut haploid. Kemudian 4 sel tersebut berkumpul menjadi satu kesatuan yang disebut tetrad. Untuk male gametofit yang kedua yaitu mikrogametogenesis. Mikrogametogenesis sendiri yaitu pembentukan gamet jantan. Proses perkembangan mikrogametofit atau gamet jantan dari mikrospora atau serbuk sari menjadi 3 sel yang matang yang terjadi di dalam kepala sari. Proses ini diawali dengan pembelahan mitosis sel mikrospora yang selanjutnya menghasilkan inti vegetatif dan inti generatif. Selanjutnya, inti generatif membelah lagi melalui mitosis kedua untuk menghasilkan dua inti generatif, sehingga terbentuklah serbuk sari yang memiliki 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Inti vegetatif dan akan berperan sebagai petunjuk jalan bagi pergerakan 2 inti generatif. Setelah mencapai bakal biji atau ovul, inti generatif 1 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk membentuk endosperm. Yang selanjutnya yaitu tahap megasporogenesis. Tahapan megasporogenesis biasanya terjadi pada tanaman berbunga yang terjadi di dalam ovarium, lebih tepatnya pada bakal biji atau ovulum. Pada tahapan ini mengubah sel induk diploid menjadi haploid, di mana pada pertama prosesnya yaitu sel awal dimulai dari sel induk megaspora yang bersifat N2, lalu sel induk megaspora mengalami meiosis atau pembelahan reduksi yang menghasilkan 4 megaspora yang bersifat haploid. Selanjutnya yaitu dari 4 haploid ada 3 megaspora yang umumnya mengalami degenerasi atau mati, yang menyisakan 1 megaspora fungsional yang akan berkembang. Baik, selanjutnya yaitu proses megagametogenesis, yang bagaimana ada beberapa tahap. Yang pertama itu ovulum dan megaspora, yang bagaimana nantinya paling awal terlihat gambar ovulum atau bakal biji. Di dalam ovulum terdapat sel induk megaspora yang nantinya akan mengalami pembelahan. Terus tahap kedua, pembentukan megaspora atau meiosis. Di gambar tersebut menunjukkan bahwa sel induk megaspora membelah secara meiosis. Hasilnya ada 4 megaspora, tetapi hanya 1 megaspora yang tetap hidup, disebut megaspora fungsional. 3 lainnya
mengecil dan menghilang. Ini adalah tahap dasar sebelum megagamegenesis dimulai. Terus selanjutnya itu tahap ketiga, ada pembentukan mitosis, pembentukan 8 inti. Di gambar memperlihatkan 3 kali pembelahan mitosis, yaitu pembelahan 1, megaspora membelah menjadi 2 inti, terus kedua inti bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Pembelahan kedua inti membelah lagi menjadi 4 inti, terus 2 inti berada di kutub mikrofil dan 2 di kutub kalasel. Dan pembelahan ketiga terjadi pembelahan lagi sehingga total menjadi 8 inti. Hal ini ditunjukkan pada gambar dengan posisi inti yang merata di kedua kutub. Saya akan melanjutkan proses megagametosis. Yang keempat, diferensiasi menjadi 7 sel. Walaupun ada 8 inti, gambar menunjukkan bahwa hanya 7 sel yang terbentuk karena 2 inti tetap berada dalam satu sel tengah. Struktur adalah 1 sel telur berada di dekat mikrofil, 2 sel sinegrid mengapit sel telur, 1 sel tengah inti ganda berada di tengah katung embrio, 3 sel antipoda berada di bagian kalasel. Pada gambar, sel-sel ini diberi posisi yang berbeda untuk memudahkan mengenali fungsinya. Hasil akhir kantung embrio matang. Gambar terakhir menunjukkan struktur lengkap yang disebut kantung embrio yang terdiri dari 1 sel telur, 2 sinegrid, 1 sel tengah berinti 2 antipoda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.